Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil makalah dari kami yang berjudul Makna Pancasila, Fungsi, Dinamika, dan Tantangannya. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Kanseseko Nazero sebagai moderator. Dan saya Ahmad Nur Zamzami yang akan menjelaskan materi. Selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh teman saya, Ahmad Nur Zamzami. Ya, langsung saja. Di sini pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian Pancasila. Pancasila adalah ideologi dasar kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman bagi kehidupan bangsa Indonesia. Dan 5 sendi Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan tercantum pada alinea keempat pada pembukaan UUD 1945 dan pada tanggal 1 Juni diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila. Dan fungsi Pancasila yaitu yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Jadi setiap bangsa itu memiliki jiwanya masing-masing yang disebut dengan Volksgeist, yang berarti jiwa bangsa atau jiwa rakyat. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia yang berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, yaitu segala hal yang memiliki corak khas bagi bangsa Indonesia dan memberi pembeda bagi bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain. Yang ketiga, Pancasila sumber dari segala sumber hukum, yaitu mengatur hukum yang ada di Indonesia dan semua harus patuh dan menjadikan Pancasila sebagai sumbernya. Yang keempat, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu harus berpedoman dan sebagai petunjuk kehidupan sehari-hari. Yang kelima yaitu Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan hidup bangsa Indonesia. Seperti yang kita ketahui yang tercantum pada alinea keempat pembukaan UUD 1945 yang merupakan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Yang keenam yaitu Pancasila menjadi falsafah hidup bangsa, yaitu sebagai pemersatu bangsa. Pancasila mengandung nilai-nilai kepribadian yang bijaksana dan adil yang diharapkan agar menjadi pemersatu bangsa. Yang ketujuh, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, yaitu yang berfungsi mengatur pemerintahan Indonesia dan sesuatu yang ada di Indonesia seperti rakyat, pemerintah, dan wilayah. Selanjutnya adalah dinamika pendidikan Pancasila. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara itu memberikan pengertian bahwa negara Indonesia adalah negara Pancasila. Hal itu mengandung arti bahwa negara harus tunduk, membela, dan melaksanakannya dalam seluruh perundang-undangan. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara tak hendak menghapus perbedaan atau indiferentisme, tetapi merangkul semua dalam satu semboyan empiris khas Indonesia yang dinyatakan dalam Seloka Bhinneka Tunggal Ika. Maka Pancasila merupakan intelligent choice karena mengatasi keberagaman dalam masyarakat Indonesia yang tetap toleransi terhadap adanya perbedaan. Selanjutnya yaitu tantangan pendidikan Pancasila ke depannya.
Tantangan terhadap Pancasila sudah mulai tampak sejak masa-masa awal negara Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Tantangan eksistensi Pancasila tidak hanya berasal dari internal, melainkan juga eksternal. Tantangan yang ada di dalam berupa berbagai gerakan separatis yang hendak memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti contoh Aceh, Maluku, dan Papua. Itu merupakan yang hendak ingin memisahkan diri dari NKRI. Dan penanganan yang tidak tepat dan tegas akan menjadi ancaman serius bagi negara Indonesia dan Pancasila. Pancasila saat ini juga dihadapkan dengan tantangan eksternal berskala besar berupa globalisasi. Tantangan yang paling berat dan utama adalah masalah ekonomi dan budaya yang menimpa bangsa ini tanpa ampun, sebab ajaran Pancasila yang hakikatnya sama sekali tidak sesuai dengan arus modernisasi yang masuk ke bangsa Indonesia. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat dipahami, dan apabila ingin bertanya kami persilahkan.